Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah bijaksana versus idealis. Bijaksana versus idealis. Kita lihat 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 7 dan ayat 10. Mereka berkata, jika hari ini maksudnya orang-orang tua, orang-orang yang senior, berkata kepada Rehabeam, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Sesuatu yang baik ya. Mari kita bandingkan dengan ini. Ayat 10. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia, dengan Rehabeam itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Kita tahu kisahnya, hancur lebur. Kerajaan Israel terpecah, dan kejayaan Salomo hancur sekejap karena perkataan singkat yang keluar dari mulut Rehabeam karena tidak mendengar perkataan dari para seniornya. Nah saudara, seperti cerita ini sebetulnya terjadi juga pada era modern. Sebagai anak-anak muda apalagi memiliki kemampuan dan lulusan dari universitas dalam bidang tertentu, misalkan dari luar negeri gitu ya, pasti sedikit banyak akan mendatangkan berbagai idealisme pemikiran, ya. Karena tentu beda negara, beda universitas, teori dan praktek banyak kali beda sebetulnya saudara ya. Perlu teori-teori, perlu pemikiran-pemikiran, tetapi tidak semua teori, tidak semua pemikiran itu bisa masuk. Juga apalagi jika ada ilmu-ilmu dari luar negeri gitu ya, harus masuk ke Indonesia, itu nggak gampang. Perlu adjustment. Dan nggak bisa dipungkiri begitu idealisme bertemu dengan fakta, ini akan mulai mengalami pikiran yang beradu. Di mana ternyata faktanya idealisme tidak dapat bersanding dengan fakta yang ada, seringkali demikian. Dan perusahaan yang mungkin sudah didirikan sekian puluh tahun, punya sistem kerja yang sudah mendarah daging, tiba-tiba mau ditobros begitu saja, dirusak begitu. Apa yang terjadi? Pernah ini terjadi, sesuatu yang real terjadi, yang saya pernah dengar ceritanya. Seorang anak muda lulusan dari Amerika meneruskan bisnis ayahnya, yang sudah puluhan tahun dan baik sekali ya, bisnis ayahnya ini sudah bisnis yang mapan, bisnis yang baik, perusahaan yang berjalan dengan sangat-sangat baik. Tiba-tiba dia terapkan semua sistem dari Amerika yang sangat terkenal, yang sangat canggih. Dia mengganti sistem yang istilahnya kolot gitu, yang jadul, yang sudah berjalan di perusahaan bapaknya itu. Pegawai-pegawai lamanya diganti oleh profesional muda. Apa yang terjadi? Alhasil kemudian perusahaannya hancur dan gulung tikar. Bukan menjadi lebih baik, tetapi gulung tikar. Apa yang salah? Saya kira yang salah adalah saat anak muda yang idealis itu mulai berpikir, ini salah, itu salah, kenapa nggak diginiin, kenapa nggak digituin, sesuai dengan teori-teori yang dipikirnya lebih baik. Idealisme mulai muncul, lalu orang-orang senior akan berkata, anak muda ini naif. Kenapa? Karena belum pengalaman, belum bijak. Saudara, buat anak-anak muda khususnya, izinkan saya memberi tips. Kita punya idealisme, tentu itu baik. Tetapi dalam kenyataannya, ada hal yang gak kalah penting dari idealisme adalah pemikiran-pemikiran bijak dari orang-orang yang lebih senior dari kita. Mereka adalah orang-orang yang sudah memakan asam garam yang jauh lebih banyak. Mereka mengalami masa-masa yang sukar. Mereka pernah jadi anak-anak muda sama seperti kita. Dan mereka pernah melalui masa-masa sulit sampai mereka boleh sehebat saat ini. Tentu itu semua bukan terjadi tiba-tiba. Tentu karena ada sebuah upaya, ada sebuah pengalaman. Semua pelajaran perjalanan hidup itu memang mereka alami. Nah, biarlah nilai-nilai itu, hal-hal yang baik itu kita boleh serap. Sehingga kita ini menjadi anak muda yang pengen terhadap perbaikan, tetapi tidak dipenuhi dengan idealisme-idealisme yang akhirnya tidak bisa diterapkan. Dan akhirnya malah menghancurkan. Saudara, teman-teman dari Rehabeam yang memberi masukan yang sebaya dengan dia adalah anak-anak muda yang tentu kurang dalam pengalaman, tetapi mungkin tinggi dalam pendidikan. Karena beda zaman gitu ya. Zaman Salomo berarti ini anak-anak lahir, wah pasti dengan berhikmatnya Salomo,
kemajuan pendidikan pada saat itu, dan saya yakin teknologi pun akan maju pesat karena hikmat yang luar biasa Tuhan berikan kepada Salomo. Dan anak-anak, teman-teman sebayanya ini mungkin adalah orang yang menikmati dari hikmat-hikmat Allah yang diberikan kepada Salomo. Mereka menikmati kemajuan yang luar biasa. Mungkin mereka melihat banyak sistem-sistem yang ada pada zaman Salomo itu dianggapnya kuno atau jadul. Cara-caranya, keputusan-keputusannya. Apalagi nih yang datang rakyat seolah-olah menuntut sesuatu. Mungkin, saya nggak tahu, mungkin anak-anak muda ini ngajarin Rehabeam untuk udah gos balik aja, ya, digertak balik aja, pasti mereka takut. Makanya istilahnya apa? Nih, kelingking saya lebih besar dari pinggang ayah saya. Saudara bayangkan seberapa tingginya Rehabeam mengangkat dirinya, lebih besar dari ayahnya. Yang jelas-jelas ayahnya sudah lebih senior dan sudah makan asam garam dengan luar biasa. Mau tidak mau, saudara, kita harus belajar dari kisah Rehabeam. Rehabeam adalah anak Salomo yang harusnya mewarisi seluruh kekayaan yang sudah diperoleh Salomo dengan luar biasa. Tetapi hanya dengan sebuah statement konyol, sebagian besar rakyat meninggalkannya karena idealisme yang tidak tepat, yang tidak berhikmat. Saudara, bijak bukan berarti kompromi dengan kesalahan. Bijak juga bukan berarti membiarkan hal yang kurang baik berjalan begitu saja. Bijak juga bukan berarti tidak mengusahakan perbaikan. Tetapi bijak berarti melihat setiap hal dengan porsi yang tepat, di mana di dalamnya terdapat fleksibilitas yang bertanggung jawab. Idealisme juga bukan berarti sesuatu yang salah. Tetapi jika idealisme tidak disertai dengan kebijakan, maka idealisme akan berdiri sendiri dan tidak ada yang menopangnya. Dan itu akan membawa kehancuran masif. Berpikir besar nggak salah. Namun untuk sebuah perubahan butuh waktu dan usaha yang panjang. Perlu sabar, perlu ketekunan. Tidak pernah ada kalimat instan yang dapat mengubah sebuah bangunan kehidupan ke arah yang lebih baik. Butuh kesabaran, ketekunan, dan kerja keras. Mari bijaklah dalam mengambil keputusan, berkata-kata, supaya tidak berakhir pada kehancuran. Izinkan saya berdoa buat saudara ya. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang begitu dalam hari ini mengajar kami. Untuk kami punya hikmat, bijaksana, bukan cuma punya idealisme tertentu yang justru akhirnya menghancurkan kehidupan kami. Tuhan, izinkan kami, Tuhan, boleh dikelilingi oleh para senior-senior, mentor-mentor yang dapat membawa kami, menuntun hidup kami ke arah yang lebih baik. Untuk mengambil keputusan-keputusan, sehingga setiap keputusan itu keputusan bijaksana yang berasal daripada Tuhan, yang bisa meneduhkan suasana, bukan membuat keruh suasana. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu, mereka mungkin yang sedang bimbang, bingung dalam mengambil keputusan Tuhan. Kiranya tangan kemurahan Tuhan menuntun langkah hidup kami, dan kiranya kuasa Roh Kudus menguasai kami, sehingga dalam setiap keputusan kami datang daripada Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, kiranya Engkau yang membuat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa, biar kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.